Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua pada saat ini masih diberikan nikmat oleh Allah yang berupa kesehatan. Patut kita syukuri, dan semoga kita semua masih dalam lindungannya, mendapatkan rezeki yang barokah, melimpah dan berkah, sehingga bisa mengantarkan kita ke Makkah dan Madinah. Sisanya bisa dibelikan sawah dan mendapatkan anak yang soleh-solehah. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan teori tentang pengambilan keputusan. Sebelumnya saya sendiri yaitu Abdul Gorib dan kedua rekan saya yakni Deno Fitri Lestari dan Tiki Tedi Jamrut. Langsung ke teorinya. Oke, dalam mengambil sebuah keputusan ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu intelijen, yang kedua desain, yang ketiga choice, dan yang keempat implementasi. Apa sih keempat tahap ini? Menurut Simon tahun 1960, yaitu intelijen yakni suatu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Lalu yang desain yaitu suatu tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif dalam pemecahan masalah. Dan yang ketiga choice, yaitu suatu tahapan memilih dari solusi dari alternatif yang telah tersediakan. Lalu yang terakhir implementasi, yaitu suatu tahapan melaksanakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Artinya dapat kita ambil garis besar, garis merahnya, yakni intelijen yaitu pengumpulan informasi, dan desain atau perancangan solusi, dan choice adalah memilih dari alternatif yang sudah tersedia, dan yang ketiga yaitu melaksanakan sebuah pengambilan keputusan. Jadi kalau sudah mendapatkan pengumpulan informasi, terus sudah dirancang dan sudah dipilih, maka kita boleh mengambil keputusan. Lanjut. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa jenis. Yang pertama itu pengambilan keputusan individu atau wewenangan. Metode ini pengambilan keputusan seringkali digunakan oleh para pemimpin otoraktik atau dalam pemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, cepat, dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Dalam metode ini yang sering digunakan oleh para pemimpin seperti presiden, raja, dan lain-lainnya. Contoh kasusnya itu diambil dalam masalah grosir buah yang menjual buah stroberi. Buah ini adalah jual masanya itu tidak lama, yaitu terbatas, dalam artian jika tidak terjual pada hari pengiriman maka tidak akan laku dijual pada hari berikutnya. Jika diandaikan harga pengambilan satu keranjang stroberi ada $20 dan grosirnya akan menjualnya dengan harga $50 satu keranjang, berapa keranjangkah persediaan yang perlu diambil setiap hari oleh grosir agar mendapat risiko kerugian minimum atau agar mendapatkan keuntungan maksimum? Kesimpulannya dari kasus di atas, pemakaian teori peluang untuk membahas persoalan ketidakpastian tersebut dapat dilakukan bila mana dimiliki suatu informasi yang dapat dimodifikasi menjadi frekuensi relatif. Contoh kasus masalah grosir tersebut telah menunjukkan bagaimana penggunaan konsep teori peluang dan ekspektasi digunakan untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga, jenis pengambilan keputusan yang kedua ini adalah tidak program.
tidak terprogram. Artinya, respon dari suatu situasi yang unik tidak terjelaskan dengan baik dan bagian besar tidak terstruktur dan memiliki konsekuensi penting bagi organisasi. Banyak keputusan tidak terprogram melibatkan perencanaan strategi karena ketidakpastian tinggi dan keputusan bersifat kompleks. Contoh kasusnya, pada tahun 1983 kepercayaan melakukan kesalahan dalam pengelolaan NIK sehingga berdampak pada 350 karyawannya. Oleh karena itu, PHIL sebagai ketua dewan direksi memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualannya dengan konsep Nike Global Segmentation and Targeting positif. Terus, kesimpulannya dari contoh tersebut adalah PHIL selaku dewan direksi mengambil keputusan dengan tipe keputusan tidak terprogram. Kenapa? Karena keputusan tersebut baru dan tidak tersusun. Gaya pengambilan keputusan yang diterapkan adalah manajer mengambil keputusan sendiri berdasarkan masukan informasi yang telah diterima. Terus, jenis keputusan yang terprogram yaitu merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam keputusan terprogram, prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Pengambilan keputusan terprogram ini digunakan untuk menyelesaikan masalah terstruktur melalui pertama prosedur, yang kedua aturan, dan yang ketiga kebijakan. Struktur itu serangkaian langkah yang berhubungan dan berurutan yang harus diikat oleh diikuti oleh pengambilan keputusan. Lalu yang kedua aturan, yaitu ketentuan yang mengatur apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pedoman, yakni pedoman yang menentukan parameter untuk membuat keputusan. Contoh kasusnya, dulu sebuah diakuisisi SL dan Axis adalah dua operator seluler yang bersaing. Awalnya ketika akuisisi ini rampung, SL berniat mematikan mereka, yakni Axis. Namun dia di lain waktu Dian kala itu menyampaikan bahwa brand Quity yang mahal dan merek SL yang kuat membuat operator ini urung melakukannya. Merek Axis sendiri cukup mendapatkan tempat di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, serta kawasan Sumatera menjadi basis penggunaan Axis yang terkuat. Dian menyatakan bahwa pihak SL sampai sekarang masih kurang, harus meningkatkan brand Axis di daerah yang belum terjangkau oleh layanan yang ia akuisisi senilai 865 juta dolar. Itu kesimpulannya. Dapat disimpulkan dari berita tersebut bahwa PTSL Axis sebenarnya ingin mematikan merek Axis, akan tetapi CO XL Axianta Dian Siswarini tidak akan mematikan Axis dikarenakan sadar tidak bisa hanya menggunakan suatu brand saja. Hal ini dilakukan agar menyanggupi pelanggan kelas menengah dengan menggunakan Axis, sedangkan layanan XL lebih melayani pelanggan yang berkonsumsi data besar. Oleh karena itu, diambil sebuah keputusan untuk tidak mematikan Axis dan meningkatkan layanan Axis. Jadi keputusan yang telah diambil oleh COXL Axianta merupakan tipe keputusan program
dengan pengambilan keputusan tingkat strategis, karena di dalam pengambilan keputusan melalui prosedur penanganan yang baku dan pengambilan keputusan sesuai dengan golongan masyarakat yang nantinya akan menggunakan kartu perdana sesuai dengan keadaan ekonomi baik menengah maupun bawah, dan gaya pengambilan keputusan pun CO memperoleh informasi yang diperlukan dari bawahan dan mendapatkan keputusan yang dipandang relevan. Oke, sekian mungkin itu yang bisa saya paparkan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu fiq ila wa muqtadik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.